terima kasih banyak hambanya Pak Dani, terima kasih banyak Koung, terima kasih banyak buat kesempatan, kepercayaan. Shalom semuanya teman-teman, shalom, apa kabar? Semua dalam keadaan baik, amin. Anugerah Tuhan, puji Tuhan, senang sekali. Baik saudara, mungkin ada beberapa yang belum kenal, ada beberapa yang baru mungkin ya, tapi anugerah Tuhan saya senang sekali melihat teman-teman, rekan-rekan, karena memang kalau buat yang belum kenal, tak kenal maka tak sayang ya katanya. Nah, anugerah Tuhan saya berangkat dari bareng-bareng sama teman-teman di sini, puji Tuhan. Sekarang saya ada di GBI Garut, ditempatkan oleh hambanya Pak David yang sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Saya 8 tahun lalu saya meninggalkan GBI Aruna diutus oleh Gembala Pak David. Dan Koung selama ini membimbing menuntun dari kalau nggak salah dari tahun 2003 ya, masih di Sunda Kelapa. 2003 sampai 2012 kalau tidak salah, betul ya. Dari pertengahan 2003 sampai 2012. Puji Tuhan, sekian tahun saya banyak teman-teman, banyak bertumbuh. Semua yang ada di sini juga saya lihat masih pada setia melayani, puji Tuhan. Terima kasih banyak. Mari kita langsung masuk saja satu bagian firman Tuhan. Saya percaya biar jadi berkat buat setiap kita. Saya mau ajak kita sama-sama buka Alkitab. Kalau yang ada Alkitab boleh. Kita mau sama-sama lihat satu bagian firman Tuhan biarlah menjadi berkat buat setiap kita pada sore petang malam hari ini. Berkat firman Tuhan terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-22. Mau aja kita lihat sama-sama Injil Matius pasal 22. Satu bagian yang terkenal, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Ya. Ayat-ayat ini adalah merupakan perintah agung, the great commandment. The great commandment. Saya akan bacakan demikian. Firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Saya percaya bagian firman Tuhan ini mungkin sering kita baca, mungkin kita sering dengar, tapi kita mau sama-sama review, kita lihat sama-sama. Di sini menarik sekali di ayat yang ke-40 dikatakan pada kedua hukum inilah kasihilah Tuhan, dikatakan segenap hati, akal budi, jiwa, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam arti kata, lewat ayat-ayat barusan, itu merupakan rangkuman, ringkasan. Seluruh kitab Taurat dan para nabi ringkasannya itu adalah ini. Baik saudara, saya percaya dari seluruh Alkitab memang ada 10 perintah Allah di kitab Keluaran 20, itu dibagi dua, betul ya? Hubungan dengan Tuhan, lalu ada hubungan dengan sesama. Hubungan dengan Tuhan itu dikatakan ya sama rangkumannya itu yang tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hati, jiwa, akal budi. Dan yang sama adalah dengan itu adalah kasih sama manusia seperti di muslim. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia. Inilah rangkuman dari seluruh hukum Taurat. Dan kalau boleh disimpulkan lagi, memang katanya kalau boleh disimpulkan itu merupakan satu kata, yaitu kasih. Ya, yang ada di tempat kita masing-masing bisa sama-sama katakan kasih. Amin ya, kasih. Kasih. Kenapa kasih? Karena Allah kita itu Allah yang penuh kasih. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikatakan maka ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya siapa yang percaya pada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anugerah Tuhan, rekan-rekan, sepelayanan, kalau kita boleh melayani Tuhan, itu anugerah. Amin ya. Itu anugerah kepercayaan. Itu bukan gara-gara kita jagoan, enggak, kita ini nol besar, kita ini nggak bisa apa-apa. Semua karena Tuhan yang mampukan, saya percaya. Ya, Tuhan mampukan, Tuhan, promosi dari Tuhan, semua dari Tuhan. Tuhan yang bekerja, Roh Kudus, Tuhan taruh dalam kehidupan kita yang memampukan. Kita ini nggak ada apa-apanya. Saya percaya atas dasar itu, kalau kita mengerti hal ini, saya percaya kita memiliki dasar hubungan yang benar dengan Tuhan dan dengan sesama.
Setuju, percaya, mengerti, katakan amin. Betul ya? Dasarnya karena kita sadar nih, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya saya percaya respon kita, meresponi kasih Tuhan kepada kita adalah kita juga harus mengasihi kembali, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita, kanan kiri kita. Khususnya bagi setiap pelayan Tuhan, saya percaya biarlah, saya mau sharing ya, mungkin kita mau berbagi aja nih, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya juga mengenai hal ini. Kasih. Ada banyak orang di dunia ini yang dasar untuk hidupnya itu didasari oleh entah ada orang bergerak gara-gara dendam, ada. Jadi hidupnya itu dikuasai dendam. Dia pengen satu saat nanti saya akan balas, orang itu sudah jahat banget sama saya. Satu saat nanti aku akan balas dia. Kehidupan itu fokusnya untuk membalas dendam. Ada orang demikian? Ada, banyak. Ada orang di dunia yang digerakkan oleh ingin membuktikan sesuatu mungkin kepada orang lain, ya. Wah, saya akan buktikan satu saat nanti saya akan kalahkan kamu, saya akan singkirkan kamu dan sebagainya. Wah, ada orang yang digerakkan oleh ingin membuktikan sesuatu. Tapi ada orang yang digerakkan oleh satu hal yang namanya cinta. Wah, cinta berjuta rasanya, kasih. Khususnya kasih sama Tuhan. Saya percaya di tempat ini yang sudah menikah semua ya, saya percaya yang menikah, kan ada pasangan. Pasangan kita itu, saya percaya dasarnya, ingat nggak waktu masih pacaran? Wah gitu, coba nostalgia sama-sama. Oh, waktu masih pacaran zaman dulu, gimana? Wah, ajak makan bareng. Wah, ajak makan bareng waktu mungkin zamannya mungkin masih SMS-an, mungkin sama SMS-an. Mau ketemuan, wah udah happy, udah gelisah gitu ya. Sekarang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Dalam berbagai bagian firman Tuhan, disampaikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan mempelai. Amin. Hubungan mempelai. Saya percaya mempelai ini didasari itu satu hal yang namanya cinta. Amin. Cinta, kasih. Kasihlah Tuhan. Segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, semuanya full buat Tuhan. Saya percaya ini dasar yang benar. Ada orang di dunia yang digerakkan oleh yang lain-lain. Tadi ada yang dendam, ada membuktikan, ada yang digerakkan oleh wah pengen tampil, motivasinya salah mungkin ada ya, yang pengen kaya, mungkin pengen apa gitu ya. Saya percaya nggak salah menjadi kaya, diberkati itu nggak salah, silahkan bisa menjadi saluran berkat, bisa untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya demikian. Tapi firman Tuhan mengatakan yang kepengen kaya pasti jatuh dalam berbagai pencobaan dan sebagainya. No. Saya percaya dasar kehidupan yang benar adalah cinta kita kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita mau flashback dalam kehidupan kita, Tuhan sudah terlalu banyak memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Dalam segala hal saya percaya Tuhan beri kehidupan, Tuhan beri karir, mungkin pekerjaan, bisnis, Tuhan beri keluarga yang terbaik, Tuhan beri pasangan terbaik, Tuhan beri segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimana respon kita menjawab kasih karunia Tuhan ini? Kasih Tuhan, saya percaya kita nggak akan bisa balas, tapi kita bisa satu hal yang kita bisa lakukan. Kita bisa memiliki komitmen untuk tetap mengasihi dia. Amin. Yang mau katakan amin. Komitmen. Penting. Rasa cinta ini saya percaya dasarnya komitmen. Tuhan, saya mau sungguh-sungguh. Saya mau ikut Engkau. Ada pujian berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Betul ya? Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti. Badai. Wah, nanti mau ke gereja, gerimis nih. Baru gerimis nih, ngomongin tadi badai. Meskipun badai, ini gerimis, aduh Tuhan nanti takut masuk angin dan sebagainya. Ngomong badai gampang. Baru gerimis udah mundur. Mungkin ada badai kehidupan, badai dalam bisnis, badai dalam usaha, badai dalam keluarga. Masih adakah cinta, kasih kita yang sesungguhnya? Saya mau aja kita lihat dari
Matius 22 tadi dikatakan kasihlah Tuhan, kasihlah sesama. Saya percaya dasar hidup kita yang benar. Coba hiduplah dengan cinta, hiduplah dengan kasih. Saya percaya pasti awet muda orangnya. Kalau misalnya mau awet muda gampang, hidupnya kayak gitu coba. Coba kalau misalnya orang yang hidupnya dengan dendam, wah dengan amarah, dengan kebencian, dengan wah yang lain motivasinya salah. Nggak heran cepet tua, cepet tua. Tahun lalu saya ada reuni ya yang saya di Aloy ada reuni 25 tahun ya. Reuni 25 tahun lulus ya. Lulus itu luar biasanya saudara, Aston waktu reuni itu waktu itu saya kaget. Ada beberapa teman ya kita nggak bisa pungkiri ada yang sudah meninggal ya. Ada yang meninggal, yang sudah berpulang, ada yang udah kemana, ada yang sudah cerai pernikahannya, ada yang sakit-sakitan, sakit parah, kanker apa segala macam, ada yang udah botak, kasihan, udah ubanan. Terus mereka melihat, ada yang melihat waktu saya datang, ada yang, hah, Tim, kok kamu tidak berubah? Ya puji Tuhan, anugerah Tuhan. Saya percaya anugerah buat setiap kita, makanya hidupnya diirit-irit, amin. Jangan diboros-boros, diirit-irit. Ya, ayo hiduplah dengan cinta, khususnya cinta sama Tuhan. Saya percaya dia awet muda. Tahu mungkin kayak seperti beberapa orang pemuji penyembah yang saya percaya luar biasa. Don Moon, Bang Welyar, itu ya, lihat mereka awet muda sekali, benar ya? Bertahun kayaknya nggak berubah. Pak Niko juga gembala Mina kita, saya percaya lebih kelihatan lebih muda daripada usianya. Gimana? Hatinya itu penuh cinta, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Mau awet muda, amin? Mau awet muda? Nah, kalau awet muda, penuh hiduplah dengan cinta pada Tuhan. Luar biasa. Kelihatan dari raut mukanya. Ada yang tanya sama saya, Tim, kok kamu ketawa terus? Oh ya, anugerah Tuhan, puji Tuhan. Dasar sukacita saya percaya ya bukan gara-gara yang lain-lain, bukan, tapi gara-gara satu hal. Nama saya terdaftar di surga. Amin. Nama Bapak Saudara juga loh. Bapak Saudara namanya terdaftar di surga, makanya saya percaya hidup kita jangan kayak orang yang nggak kenal Tuhan. Orang nggak kenal Tuhan, wah hidup susah dan sebagainya. Saya juga banyak pergumulan jemaat yang ada di GB Garut ya pergumulan saya juga. Tapi Bapak Saudara, satu hal, hiduplah dengan cinta. Orang yang mencintai, saya percaya komitmennya tulus. Dengan Tuhan punya komitmen, mau melayani. Ya, saya percaya demikian. Kita melihat sama-sama, hubungan kita dengan Tuhan seperti apa? Komitmen kita sama Tuhan itu seperti apa? Saya mau bagi 3 hal, 3 tahapan. Yang pertama, saya mau ajak kita lihat sama-sama. Ya, yang pertama saya mau ajak kita dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang 11. Satu ayat yang terkenal juga, Roma 12 ayat 11. Kalau ada Alkitab boleh. Roma 12 ayat 11. Hal pertama. Roma 12 ayat 11 saya bacakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Yang pertama, jangan kendor. Bisa katakan sama-sama, jangan kendor. Ya, jangan kendor. Menyala-nyala. Jangan kendor. Banyak orang saat diperhadapkan satu masalah pergumulan, lalu dia itu udah udah give up lah, menyerah. Aduh, udah nggak capek dan sebagainya. Nah, ini yang jadi pertanyaan sebenarnya. Saya percaya di sini ayat tadi Roma 12:11 dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala, bergairah, ada passion, gairah yang membara gitu. Wah, luar biasa, layanilah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, saya percaya pasti melayaninya itu beda. Oh ya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang cinta sama Tuhan, pasti melayani. Amin. Pasti melayani. Tapi belum tentu sebaliknya. Orang yang pelayanan belum tentu orang yang cinta Tuhan. Ada yang motivasi macam-macam. Dan saya percaya buat setiap kita, biarlah kita memiliki dasar yang benar. Dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, semuanya itu, yaitu cinta Tuhan. Amin. Amin. Oke. Nah,
mengenai pelayanan ini, saya mau stretch. Banyak orang mungkin, pelayan itu apa ya, di gereja, di mimbar, di sebagainya, gitu ya. Saya mau kasih satu definisi pelayanan, biarlah ini membuka paradigma kita. Saya mau kasih satu definisi pelayanan yang kayak gini. Saya mau stretch, saya mau tarik makna pelayanan dan biar jadi direnungkan buat setiap kita. Pelayanan itu adalah gampang. Definisi pelayanan adalah segala sesuatu apapun juga yang kita lakukan buat Tuhan. Titik. Apa ya? Apa ya? Nah, segala sesuatu apapun juga yang kita lakukan buat Tuhan. Itulah pelayanan. Nah, definisi pelayanan ini saya stretch bukan arti sempit, tapi arti luasnya. Arti luas itu segala sesuatu apapun juga yang kita lakukan. Ada ibu rumah tangga mungkin mengurus anak-anak, demikian. Itu pelayanan. Ada yang bisnis mungkin jaga toko dan sebagainya, wira swasta. Asal dilakukan buat Tuhan, itu pelayanan. Ada anak yang sekolah, yang kuliah, belajar sungguh-sungguh, mempersembahkan prestasi terbaik buat Tuhan. Itu pelayanan. Ada yang melayani di mimbar. Saya mau tanya, pelayanan bukan? Pelayanan bukan? Belum tentu. Kalau motivasinya bukan buat Tuhan, itu bukan pelayanan. Mungkin itu karir, mungkin itu pekerjaan. Melayani mimbar, iya. Jadi sekali lagi, pelayanan adalah apapun juga. Kita lakukan buat Tuhan. Kalau atas dasar ini, kalau apapun yang kita lakukan buat Tuhan, saya percaya kita nggak bakalan pernah jadi bosen. Nggak akan pernah jadi kendor. Amin. Karena kita lakukan buat Tuhan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Tahu satu bagian firman Tuhan, saya mau aja kita lihat sama-sama. Dalam kitab Kolose, pasal 3. Nah, pelayan Tuhan harus tahu ya. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23 dan 24. Saya bacakan demikian. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Oke. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Di ayat 23 dikatakan apapun juga. Benar ya? Apapun juga. Tanpa kecuali. Tidak ada batasan. Apapun juga yang kita lakukan dikatakan perbuatlah dengan segenap hati. Full heart. Wholeheartedly. Kenapa Yosua dan Kaleb bisa masuk tanah perjanjian? Karena mereka wholeheartedly ikut Tuhan. Nanti besoknya bisa lihat sini bilangan 14 ya kisahnya. Yang lain ditolak. Karena yang lain tidak wholeheartedly, tidak full heart. Saya melayani Tuhan full time, full timer. Ada di sini juga ya, ada rekan saya saudari Yeni ya, Yeni ada Shalom Yeni. Nah, itu full timer. Kami sadar itu panggilan. Tapi yang paling penting bukan full time-nya, full heart-nya. Full time itu panggilan khusus, tapi panggilan umum buat setiap kita adalah full heart, wholeheartedly. Dikatakan di sini ayat tadi, perbuat dengan segenap hati untuk Tuhan. Dagang buat Tuhan, bisnis buat Tuhan, ibu rumah tangga buat Tuhan. Yang studi, masih belajar buat Tuhan. Itulah arti pelayanan yang saya stretch yang sesungguhnya. Motivasinya buat Tuhan. Saya percaya mengasihi Tuhan pasti melayani. Apalagi yang pelayan Tuhan di tempat ini semuanya melayani Tuhan. Bergairah, bernyala-nyala. Jangan sampai kendor kerajinannya. Tetap rajin. Yang mau katakan amin. Amin. Tetap rajin semuanya. Pelayanan. Buat Tuhan. Ayat 24, ayat tapi belum selesai dikatakan, kamu tahu dari Tuhanlah. Garis bawahi, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Upah kita bukan dari manusia. Upah kita bukan dari manusia.
Upah kita dari Tuhan. Amin. Upah dari Tuhan itu Tuhan itu kasih upah yang terbaik. Tuhan itu kasih upah yang terbaik. Percayalah, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, keharmonisan dalam keluarga. Komplit yang terbaik Tuhan itu sediakan. Saya percaya berkat yang terbaik itu Tuhan. Tuhan paling tahu caranya memberkati kita. Tapi ayo, semangat. Saya nggak mau, jangan sampai ada lagi di antara kita, rekan-rekan yang kendor. Kalau misalnya ada yang kendor, ayo, ya ingatkan, kita ini buat Tuhan, bukan buat manusia. Buat Tuhan, yang terbaik buat Tuhan. Hal pertama sekali lagi, jangan kendor. Ya. Jangan kendor. Ayo, menyala-nyala. Mengenai menyala-nyala ini, saya mau ajak kita sebagian ya. Kita lihat sebentar. Dalam kitab Imamat pasal 6. Nah ini nanti lihat sendiri. Ini satu bagian menarik di kitab Imamat. Mungkin banyak orang malas baca kitab Imamat ya. Aduh, pusing bacanya. Ada satu hal yang menarik kalau dilihat di sini. Coba Imamat pasal 9. Mengenai menyala-nyala, Imamat pasal 9. Pasal 6 maksud saya. Pasal 6 ayat 9. Imamat pasal 6 ayat 9. Judul perikopnya di ayat 8 boleh. Korban bakaran. Dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Dikatakan, lalu selanjutnya nanti baca ayat yang ke-12 dan 13. Dikatakan ayat 12 dan 13, pasal 6 masih Imamat, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, haruslah dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Satu perikop ini, saya lihat ada 3 kali kata menyala, menyala, menyala. Hal yang sama dalam kehidupan kita. Ayo, menyala-nyala. Gimana cara nyalainnya, gimana? Tadi dikatakan harus kasih api tiap-tiap pagi, harus kasih kayu tiap-tiap pagi, kasih kayu. Amin. Saat teduh, doa, pujian, penyembahan. Saya senang puji Tuhan di wadah kita ini ada morning call, betul ya? Seberapa banyak yang ikutan morning call, udah pernah ikutan? Saya suka ikutan, makanya saya tahu wah Pak Alben rajin gitu ya. Ada beberapa di sini yang rajin gitu ya. Oke. Itu naruh kayu supaya menyala apinya. Jangan dibiarkan padam. Korbankan hidup kita. Tuhan, pagi-pagi datang sama Tuhan, Tuhan hari ini saya mau persembahkan. Saya mau dedikasikan hidup saya sepanjang hari ini buat kemuliaan Tuhan. Semangat. Amin. Ini yang membedakan. Terus nyala-nyala. Dan saudara, kalau kita nyala-nyala buat Tuhan, ini bisa transfer loh. Transfer. Sesama. Nyala-nyala. Jangan kendor. Bernyala-nyala. Imamat berkata demikian. Korban, mezbah, tiap pagi, imam. Orang Lewi, imam. Saudara, semua rekan-rekan di tempatnya kita semua imam. Amin. Imam. Kita menjembatani umat sama Tuhan. Imam tugas kita tiap pagi harus menyala-nyala. Jangan sampai padam. Kenapa padam? Gara-gara nggak dikasih kayu, udah pasti. Gara-gara nggak dikasih kayu, makanya padam. Gara-gara tidak mau mempersembahkan hidupnya buat Tuhan, tidak mau mendedikasikan hidupnya buat Tuhan, makanya padam apinya. Yang pertama, menyala-nyala. Jangan kendor. Hal pertama dalam komitmen cinta kita sama Tuhan, jangan kendor. Nyala-nyala, kasih kayu biar apinya tetap nyala. Oke. Tahapan kedua, saya mau ajak kita lihat. Tadi yang pertama, jangan kendor. Ya. Yang kedua, saya mau ajak kita lihat sama-sama dalam kitab Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat
37 sampai 38. Oke. Ibrani pasal 10 ayat 37 dan 38. Saya bacakan demikian. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Dari dua ini kita lihat sama-sama. Kalau yang tadi yang pertama, bagian pertama, langkah pertama itulah jangan kendor. Harus nyala-nyala. Yang kedua, dikatakan jangan mengundurkan diri. Bisa katakan sama-sama yang di tempat kita masing-masing, katakan jangan mengundurkan diri. Amin ya. Jangan mengundurkan diri. Jangan ada di antara kita yang mengundurkan diri. No. Kalau dia mengundurkan diri, kata Tuhan, aku tidak berkenan. Dalam kehidupan kita sama Tuhan, jangan pernah undur dari Tuhan. Amin. Gimana supaya kita tidak undur? Ada di ayat yang ke-36, Ibrani 10 ayat 36, satu ayat di atasnya tadi, dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Perlu ketekunan. Tekun, rajin. Hari-hari ini lagi ngetren ini ya, sepeda. Ada yang suka sepeda, ada yang suka goes. Sampai harga sepeda melonjak naik. Jadi aduh gitu ya. Ada yang nggak suka. Saya suka sepeda dari dulu sepeda goes, sekarang sukanya sepeda motor ya. Sama-sama sepeda emang. Ada sepeda lipat, seli, ada yang sepeda MTB, mountain bike, ada yang RB, road bike. Ada yang seli, ya sepeda lipat, ada yang selis, sepeda listrik. Karena saya sukanya sepeda motor sebenarnya dari dulu. Tapi ya sepeda oke, saya suka juga. Pernah satu saat, saya ikut satu acara lomba sepeda. Waktu itu saya sekitar kelas 1 SMA dulu, di Aloysius dulu. Satu SMA, waktu itu ada, kalau kita ada namanya Bandung Mountain Bike ya, namanya klub mountain bike di Bandung, Bandung MTB dulu lumayan terkenal klubnya. Saya ikutan, saya termasuk peserta yang termasuk anggota klub yang paling muda waktu itu. Saya masih satu SMA di Aloysius dulu. Saya ikutan sama beberapa rekan saya, terus ada pertemuan ini saya ikutan. Rutenya lumayan jauh, yaitu dari Bandung, dari Jenderal Sudirman dekat Paramount itu demikian. Dari situ start dari situ ke Cimahi dulu. Ya, Cimahi itu masuk Proskuneo, kalau itu prosesnya Kolonel Masuri ya. Proskuneo terus sampai ke Lembang, sampai ke Grand Hotel Lembang. Itu finishnya di Grand Hotel Lembang. Rutenya lumayan ya. Kalau yang tahu, yang pernah lewat jalan situ, paling berat di mana? Paling berat itu di depan Proskuneo. Betul ya. Depan Proskuneo itu beratnya itu minta ampun. Aduh, tanjakan lurus tanpa belokan, tanpa turunan, tanpa datar. Lurus terus. Di situ, aduh benar-benar capeknya luar biasa. Saya kalau yang suka naik sepeda, saya udah oper gigi yang paling ringan. Jadi gear depan yang paling kecil, yang belakangnya paling besar. Jadi udah ringan banget ya. Tapi aduh nggak kuat, kepaksa turun dari sepeda. Turun dari sepeda. Itu tanjakan itu luar biasa. Sampai didorong, berat banget. Akhirnya sudah ketemu jalan datar, sudah mulai jalan lagi, dan udah hampir di garis finish, sudah mau masuk di Parompong ya. Kalau ada yang tahu dekat Wismail Siadai, itu ada satu turunan yang luar biasa turun, lalu udah gitu tikungan hairpin seperti tusuk konde, naik ke atas. Itu tanjakannya luar biasa. Itu udah hampir garis finish, tapi tanjakan terakhir itunya, aduh ampun, benar-benar. Saya nggak kuat. Sekali lagi didorong di situ. Sekali didorong. Padahal waktu jalan datar, waktu kalau yang tahu daerah daerah ada Villa Istana Bunga ya, daerah Lembang Asri ya, semua itu jalan datar gitu. Wah, saya kebut itu, saya susul beberapa orang yang di depan saya susul. Tapi waktu tanjakan terakhir sebelum finish, saya disusul. Saya nggak tahu posisi saya waktu itu.
Jadi kan juara 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, terus ada harapan 1, 2, 3, ya posisi ke-6. Sebenarnya sih saya di posisi ke-6 waktu itu saya. Tapi gara-gara pas sebelum finish, saya nggak kuat, saya didorong sepeda saya. Ada yang nyusul saya. Dia jadi harapan ketiga. Saya nggak dapat hadiah apa-apa. Aduh kasihan banget deh gue. Kasihan. Tapi tuh, aduh kasihan banget. Tapi dongkolnya itu setengah mati, coba aja ya. Itu sudah hampir sampai, tapi kurang tekun saya. Kurang tekun. Saya masih mau tetap, tapinya kurang tekun. Udah capek banget. Tapi Tuhan ajar saya. Kalau hadapi masalah pergumulan yang tekun dong. Udah ada hadiah di depan, jangan sampai jadi mubazir, jangan sampai jadi lewat gitu aja. Gara-gara kurang tekun. Makanya ayat tadi berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan. Ketekunan. Banyak orang jago, banyak orang sakti lah mungkin demikian. Tapi nggak tekun, udah bubar. Mungkin nggak harus jago, nggak harus pinter, pandai, asal tekun aja, bisa kalah yang pinter, bisa kalah yang lain-lain. Perlu ketekunan. Tadi yang pertama, jangan kendor, menyala-nyala. Yang kedua, jangan mengundurkan diri, perlu tekun. Semangat, oke? Okay? Yang suami istri katakan, semangat, semangat deh, semangat kamu juga, gitu. Oke, semangat deh, semangat, tekun. Oke, ini hal yang kedua. Tadi yang pertama, jangan kendor, menyala-nyala. Yang kedua, jangan mengundurkan diri, pada tekun. Hal ketiga terakhir, saya mau ajak kita lihat sama-sama dalam kitab Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Saya mau review tadi yang pertama, jangan kendor, itu dari Roma ya, Roma 12 ayat 11. Yang kedua, jangan mengundurkan diri dari Ibrani 10. Yang ketiga, dari Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 16. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 16. Judul perikopnya dikatakan ya pesan Tuhan kepada 7 jemaat, kepada jemaat di Laodikia. Dikatakan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Hal yang ketiga, jangan suam-suam kuku. Hal yang ketiga, jangan suam-suam kuku. Dalam hubungan cinta kita kepada Tuhan, sekali lagi, mengasihi Tuhan dan sepenuh hati, jiwa, akal budi, cinta, kasih kita sama Tuhan. Perlu komitmen. Yang pertama, jangan kendor, menyala-nyala. Yang kedua, jangan mundurkan diri, tekunlah. Yang ketiga, jangan suam-suam kuku. Jangan suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu apa? Dikatakan tidak panas, tidak dingin. Di sini Tuhan mengibaratkan kalau gara-gara kamu suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Biasa yang dimuntahkan itu makanan ya. Ya rekan-rekan, ada makanan yang bisa dinikmati saat makanannya panas, betul ya. Kalau dingin nggak enak, misalnya apalah. Wah, di sini udah pada makan belum? Udah pada makan belum? Wah, belum. Ada yang sudah, oke. Ya. Ada makanan yang enaknya anget-anget, betul ya. Sebutlah mungkin sate, setuju? Setuju ya? Sate, soto, kawan-kawannya lah, semua kayak gitu. Anget-anget, enak itu anget-anget. Ya, bubur ayam dan sebagainya, bubur malam lah. Kalau nggak percaya buktikan ya, nanti kawan-kawan ajak saya makan bubur malam. Gitu ya. Enaknya itu anget-anget. Kalau bubur ayam gitu ya, sate apa, dingin, disajikannya dingin, nggak enak, betul ya. Ada makanan yang enaknya disajikan panas. Yang hangat gitu, yang panas gitu lah, oke. Ada juga sampai ada dikasih hot plate biar tetap panas. Tapi ada juga makanan yang enaknya disajikan kalau dingin, betul ya. Es krim kalau udah cair, udah nggak, emangnya milkshake gitu kan, beda ini es krim. Ya, es krim bukan susu cair gitu, bukan.
es krim, ya, yang masih yang dingin, enaknya emang yang dingin. Ada beberapa makanan yang cold dish yang memang harusnya dinikmati waktu dingin. Tapi dikatakan di sini suam-suam kuku. Dikatakan aku akan muntahkan kau. Dalam terjemahan lain ada terjemahan yang mengatakan aku tidak berselera padamu. Kita pelan-pelan Tuhan, biarlah kita menjadi kekasih Tuhan, kita menjadi favorit Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya, mau jadi anak favorit Tuhan ya. Jadi kesayangan Tuhan. Amin. Caranya gimana? Ayo. Panaslah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kasih mula-mula itu tetap ada dalam kehidupan kita. Kasih mula-mula saya percaya, wah semangat baca Alkitab. Ya, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Semangat, pasti. Coba cek pembacaan Alkitab kita hari-hari ini gimana? Mas semangat nggak? Kayak waktu dulu, waktu cinta, waktu awal kita mengas Tuhan. Kelihatan, ibadah doa, pujian, penyembahan kita gimana? Masih mau hafal ayat nggak? Atau aduh, saya mah sudah tua, jadilah tua gitu. Jadi tua kalau ngomongin. Enggak ya. Saya percaya, ayo semangat, masih muda, awet muda. Nih mama saya lagi ada di Garut ya. Mama saya lagi di Garut. Mama saya itu usia udah 70 tahun. Masih nyetir sendiri. Tadi pagi berangkat dari Bandung. Tadi pagi berangkat dari Bandung ke Garut. Nyetir sendiri. Usia 70 tahun. Mobilnya tahu ya, ada yang tahu rekan-rekan. Mobil mama saya itu bukan mobil yang kecil-kecil, bukan. Mobil itu Panther Grand Touring. Pakai Panther Grand Touring. Pernah satu hari dari Bandung ke Cianjur, ke Puncak, ke Bogor, ke Jakarta, balik lagi ke Bandung. Satu hari. Pernah sama teman-temannya. Ya. Saya tanya sama mama saya, resepnya apa sih awet muda? Banyak yang tanya gitu. Mama saya jawabnya gini, jangan pernah merasa tua. Jangan pernah merasa tua. Wah, saya sudah tua, udah nggak bisa ngafalin ayat, ya udah jadi itu gitu ya. Ada juga, saya pernah ketemu ada yang usianya sebenarnya sudah lumayan, tapi masih luar biasa, masih awet muda. Katanya, usianya berapa? Dia bilang gini, dia tidak bilang, aduh, anak muda, usia saya sekarang sudah 83. Dia tidak bilang gitu. Mau tahu dia bilang gimana? Dia bilang kayak gini, usia saya sekarang baru 83. Baru 83. Baru iya. Makanya masih nambah. Ya luar biasa. Jadilah sesuai dengan imannya. Panas. Jangan suam-suam kuku. Hubungan kita dengan Tuhan. Yang terbaik buat Tuhan. Semangatlah. Semangatlah. Saya percaya kalau kita semangat. Itu beda loh hasil. Transfer, mengalir keluar, jadi berkat. Kenapa bisa demikian? Karena Roh Kudus dalam kita. Yang percaya katakan amin. Karena Roh Kudus. Cinta kita sama Tuhan. Saya mau aja kita lihat dalam kitab 1 Korintus. 1 Korintus. Pasalnya yang ke-15, ayat 58. 1 Korintus 15, ayat 58. Bagian terakhir, saya mau ajak kita lihat sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 58. Coba yang ada Alkitab masing-masing boleh sama-sama baca dan saya 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Betul ya? Gimana supaya segala jerih payah yang kita lakukan itu tidak sia-sia? Gampang. Bersekutu dengan Tuhan. Melekat jadi satu sama Tuhan. Waktu kita melekat sama Tuhan. Waktu kita jadi satu sama Tuhan. Waktu kita blend sama Tuhan. Itu dampaknya luar biasa. Pernah makan, kalau ada yang di sini pasti banyak yang penikmat kopi ya, betul ya? Banyak penikmat kopi, yang penikmat kopi ngacung, gitu ya. Tahu ya? Kalau coffee blend itu
Ada yang enggak? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya. Ada kopi yang di blend itu yang itu enak. Ya. Ada yang enak. Kalau ada kopi jenis yang ada yang namanya jenis Arabica dan jenis Robusta. Jenis Robusta itu rata-rata biasanya lebih pahit dan keras. Ya, maksudnya pahit, ya wangi betul ya. Kalau Arabica itu ada asam-asamnya, ada ini, tapi bagus lah pokoknya ya. Itu kadang-kadang kalau komposisinya pas, di blendnya pas, itu bisa enak banget. Enak banget. Dikasih susu, apalagi ada coffee artnya ya. Wah, yang diketahui ya, ada bentuk hati, bentuk angsa, ada segala macam. Luar biasa rasanya kalau blendnya itu bagus. Kalau kehidupan kerohanian saudara dan saya, kita blend. Manunggal, jadi satu dengan Allah Roh Kudus. Saya percaya hasilnya itu jadi bagus. Karakter Kristus muncul, buah roh, itu hasil kerja sama Roh Kudus dalam kita, memampukan kita untuk bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Persembahkan yang terbaik, bukan gara-gara kita jagoan, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saya percaya hal ini. Jangan suam-suam kuku. Giatlah. Gimana cara giat? Jadi satu dengan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Amin ya. Gara-gara kita mah nggak bisa buat apa-apa, setuju? Ada yang di sini merasa bisa berbuat sesuatu buat Tuhan? Nggak ada. Kita nggak ada yang jago. Nggak. Kita justru gara-gara kita. Saya mau cerita sedikit. Kenapa? Saya yakin, saya percaya. Kenapa saya bisa anugerah Tuhan? Nah, benar-benar semuanya. Saya jujur saya nggak ngerti. Tuhan, saya mah nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa. Saya dulu nilai juga pas-pasan waktu sekolah. Bukan yang jenius, bukan yang pintar. Tapi ternyata memang Tuhan nggak butuh itu. Maksudnya, jangan sampai kita menyombongkan diri, mengandalkan diri sendiri. Kita ini nggak ada apa-apanya. Semua karena anugerah. All by grace. Semua karena anugerah. Sebab kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Betul. Bukan hasil usahamu. Benar ya? Jangan menyombongkan diri, mengandalkan diri sendiri, semua itu nggak kepake itu. Kalau orang sombong itu udah ke laut aja, nggak kepake. Tuhan mau pakai di sini setiap kita yang mau saja. Nggak harus mampu, nggak. Asal mau, Tuhan saya mau Tuhan. Dulu saya pernah doa, Tuhan saya pengen bikin senang Tuhan ya. Tuhan saya pengen bikin senang Tuhan, tapi saya nggak ngerti, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak tahu caranya. Tuhan bantu saya menyenangkan hatimu dengan cara yang engkau mau, caranya Tuhan bukan caranya saya. Dan Tuhan tuntun tiap langkah kehidupan saya. Sampai saya bisa ada sekarang seperti saya ada. Saya juga nggak ngerti. Bisa sampai sejauh ini, itu kelihatan bukti penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Ebenezer, sampai saat itu Tuhan sudah tolong kita. Pasti sampai ke depan, Tuhan terus tolong kita. Mau ada pandemi ke, mau ada apa ke, gempa bumi ke, mau ada apa, segala macam, nggak peduli. Yang penting kita mau tetap melayani Tuhan. Tuhan yang mampukan setiap kita. Saya pelan Tuhan, saudara di tempat ini, kita sadari anugerah kita bisa melayani Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Ayo, semangatlah, giatlah. 3 hal ini. Yang pertama tadi apa? Jangan kendor, menyala-nyala buat Tuhan. Yang kedua, jangan mengundurkan diri. Tuhan tidak berkenan. Perlu ketekunan, takutlah. Yang ketiga, jangan suam kuku. Semangatlah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Nggak akan pernah sia-sia dalam persekutuan dengan Tuhan. Dengan Roh Kudus, Tuhan yang mampukan. Ayo, sebagai akhir, kita mau review kehidupan kita sampai sejauh ini, kita digerakkan oleh apa? Apakah ingin membuktikan sesuatu? Apakah dendam? Apakah yang lain-lain? Atau cinta? Kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dan segenap hati. Apapun yang kita perbuat yang terbaik. Persembahkan. Nyalakan api. Kehidupan kita. Tiap hari. Komitmen. Dalam pelayanan, saya percaya. Dalam ibadah, pembacaan firman Tuhan. Saya sering survei ya. Di tempat ini semuanya pelayan Tuhan ya. Udah pada pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Udah pernah kan? Kejadian sampai Wahyu pernah? Bukan Kejadian dan Wahyu, bukan. Tapi semuanya ya. Ya. Kalau ada yang belum di tempat ini,
Ayo, kita levelnya itu udah pelayan Tuhan. Rutin, baca, komitmen. Nah, lihat, berkat itu beda. Udah pernah bahasa Indonesia, tingkatkan. Pakai bahasa Inggris. New King James, NIV, Amplified, The Message, apapun. Tingkatkan. Saya masih berjuang nih. Saya pakai bahasa Sunda Alkitabnya sekarang. Kita bahasa Sunda karena di Garut tuh. Saya jujur kalau boleh pilih ya, bahasa Sunda atau bahasa Inggris. Saya milih bahasa Inggris. Tapi mending dari dulu saya dari SD saya udah dijalin bahasa Inggris karena papa mama saya pengen saya kuliah di luar negeri. Keburu Tuhan tarik. Nggak, bukan ke luar negeri. Bisa jadi salah pergaulan mungkin. Udah ke Sunda weh, ke Garut. Gitu. Tuhan baik. Saya lagi diajar bahasa Sunda. Dan lu nilai bahasa Sunda dari saya SD. Aduh, nilai saya jelek, hancur semuanya. Berantakan, kebakaran semua. Tapi Tuhan nyuruh saya demikian. Saya mau nurut. Semangat. Apapun yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Coba upgrade. Tingkatkan komitmen. Cinta kita sama Tuhan. Saya percaya Tuhan yang mampukan. Semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati semuanya berlimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Kami boleh berjumpa. Kami boleh diperlengkapi oleh firman Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah bersama-sama, menyatukan hati kami untuk menyenangkan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk seluruh pengerja yang ada ya Tuhan. Mungkin dengan kondisi ini merasa drop dan apapun, kami berdoa terus Tuhan terlebih firman hari ini mengingatkan kami untuk terus kami punya semangat, tidak kendor, tidak mundur ya Tuhan. Tidak suam-suam kuku, tapi kami mau terus berapi-api dalam Tuhan. Kami berdoa untuk semua rekan-rekan kami yang lain yang masih belum bisa bergabung. Terus kami berdoa biar mereka juga memiliki hati untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan, menyatukan hati kami sampai saatnya waktu offline kembali kami tetap ada dalam kesatuan untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk semua yang hadir juga. Kau Allah yang terus menyertai, memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, tak lupa kami berdoa juga untuk jemaat yang Kau percayakan pada setiap kami ya Tuhan, yang sampai saat ini kami belum bisa bertemu, tapi kami terus juga mau melepaskan berkat bagi mereka dalam semua usaha pekerjaan, semua kehidupan mereka. Tuhan terus sertai, Tuhan terus lindungi, Tuhan Yesus terus berkati sampai nanti ketemu lagi waktu offline kami dalam keadaan yang baik, berapi-api dalam Tuhan, terus mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan oleh hambanya, Pastor Timi. Tuhan terus berkati hambamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebentar kami berpisah. Kami mau siapkan hati untuk minggu depan juga kami berjumpa, dan dengan tim yang semakin banyak. Itu kerinduan kami ya Bapak. Terima kasih, kami berdoa dan kami siap untuk terima berkat Tuhan. Setiap kita akan berdua tangan kita saat ini. Terimalah berkat yang melimpah-limpah, yang terbaik dan yang terindah dalam Bapa kita di surga. Cinta, kasih pribadi Yesus Kristus Tuhan, kuat kuasa, urapan penghiburan dan penyertaan Roh Kudus. Nyata kita mulai saat ini selamanya. Dan iman kita sama-sama katakan, amin. Amin.